Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya dari KP Purwokerto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk agenda briefing ya, atau safety talk online. Jadi mungkin di pemeliharaan kemarin sudah ikut ya pasti ya dari URC dan tim Serponya. Jadi kurang lebih mungkin harusnya sudah paham mekanisme untuk briefing pagi ini seperti apa. Saya harapkan sih karena sudah banyak masukan juga saat briefing di pemeliharaan kemarin, mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik lagi ya Mas untuk briefingnya gitu. Walaupun standby, mungkin bisa eh, seperti diskusi mengenai K3 mungkin ada teman-teman selama di lapangan pernah mengalami hampir celaka atau seperti apa itu silakan disampaikan. Jadi karena mungkin standby ini bisa diisi untuk safety briefingnya seperti itu ya Mas ya. Jadi silakan dari URC dulu mungkin ya. Yang pertama karena sudah siap dengan Mas siapa ini dari URC? Fatah, Mbak. Mas Fatah. Oke, mungkin langsung aja ya Mas Fatah dimulai untuk briefingnya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pagi ini kita belum ada pekerjaan, masih standby di PC, Basecamp. Harapannya selalu jaga kesehatan dan jangan lupa sarapan. Tetap perhatikan lingkungan kerja ataupun beberapa terkait potensi bahayanya. Ketika nanti kita mungkin ada progres, selalu hati-hati dan waspada. Baik, sebelum kita bekerja, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Safety? Yes. Sudah, Mbak. Mas Fatah, untuk timnya sendiri ada berapa orang Mas jumlahnya? Jumlahnya total ada 6 orang, Mbak. 6 orang. Standby Untuk gangguan standby, sama PM. standby gangguan 3, PM 3 gitu ya? Oke. Oke. Dari mitra mana Mas? Infratek, Mbak. Infratek. Oke. Nah, untuk peralatan-peralatan atau toolsnya ada Mas? Ada, Mbak. Mungkin boleh diperlihatkan ya. Berikut untuk alat-alat toolsnya, Mbak, untuk tool CM. Ada patch core. Berikut, Mbak. Baik. Tester. Oke, Mas. Kalau yang standby di mobil itu peralatannya biasanya apa aja, Mas? Standby paling Toolbox sepatu atau safety, hmm? helm, Nah, kalau setelah melakukan sama tools ini, pekerjaan, Mbak. oke. Nah, setelah melakukan pekerjaan ini semua material diturunin atau gimana, Mas? Sama Di, pekerjaan berarti di bawah, Mbak. selama pekerjaan kan di bawah, terus nanti Oke. diturunkan ke base camp lagi gitu ya. Ketika ada progres baru dimasukkan ke mobil lagi. Oke, untuk yang di mobil selalu sih safety,
rompi sama tools yang ini Mbak, test pen, kuping. Oke, itu berarti sudah mandator di dalam ya Mas ya Nggih, untuk alat-alatnya. nggih Mbak. Oke. Untuk tangganya sendiri Mas yang dipakai untuk progres tangga apa? Kalau untuk tangga nggak ada Mbak kalau jersey. Oke. Untuk tangga yang dipakai dari teman-teman URC itu teleskopik atau apa Mas? Nggak punya Mbak kalau Oh tangga. nggak punya. Oh Nggih, karena ini ya di, kalau URC di lebih ke server. di server ya. Iya Mbak. Berarti nggak standby tangga sama sekali ya Mas? Nggak ada Mbak. Oh, kalau bentuknya rak dan harus maksudnya naik ke ketinggian itu biasanya dari tangga eh, yang punya server atau gimana? Kan ada tuh tangga indoor ya biasanya. Iya. Kalau mungkin kalau misal ada mungkin pergantian lampu ya Mbak. Itu contohnya misal kita pinjam sih biasanya Mbak pinjam tangga. Oh, berarti dari usernya ya Mas ya yang menyediakan tangga kayak Iya. tangga indoor gitu ya. Nggih. Berarti dari URC nggak ada tangga, standby tangga. Nggih Mbak. Oke, oke. Oke, baik, makasih Mas Mas Fatah tadi ya. Iya Mbak. Oke, Mas Fatah dari tim URC. Jadi untuk standby mungkin tambahan sedikit ya Mas ya. Untuk standby bisa dipergunakan waktunya untuk rekan-rekan coba mengecek toolsnya, APD-nya, mungkin juga perapihan material mungkin yang habis dipakai. Tuh, jadi eh, kalau di K3 sendiri itu 5R ya Mas ya. Kita jadi merapikan, resik, terus merawat juga tools, terus kita rajin juga atau per periode gitu ya. Ya seperti mungkin teman-teman yang melakukan preventive maintenance. Jadi kan ada periode yang tersendiri untuk perangkat ini dilakukan langkah-langkah pencegahan lah dari kerusakan atau mungkin dari gangguan-gangguan. Nah, jadi untuk tim selama standby bisa dipergunakan waktunya untuk itu. Jadi mengecek nih APD kita masih layak atau enggak, toolsnya itu ada yang hilang-hilangan atau enggak. Karena kan biasanya mungkin pergantian tim atau pergantian mobil, nah ini biasanya tercecer span-nya entah kemana, terus juga mungkin sepatunya kotor dan harus dielap atau seperti apa. Nah ini bisa dipergunakan waktunya untuk hal-hal seperti itu ya Mas ya. eh untuk tim yang standby juga untuk gangguan. Nah, karena reaksi cepat sendiri ini mungkin harus cepat ya Mas ya dari segi persiapannya juga harus cepat. Nah, ini mungkin bisa di checklist nih dari APD-nya, dari toolsnya, dari materialnya, dan sampai ada yang tertinggal. Mungkin terutama dari pengawas K3 atau leadernya ya Mas ya, yang untuk rekan-rekan bisa uh, melit, jadi melihat semuanya sudah siap atau belum, seperti itu. Mungkin itu aja untuk tim URC, Mas Fatah. Terima kasih. Mungkin standby dulu di Zoom ini ya Mas ya. Nggih Mbak. Siap. Oke. Mungkin monitor dari Servo Purwokerto ya. Ya Mbak. Kemudian. Ayo baris. Ya mungkin bisa berkumpul dulu semuanya Mas. Betul. Serpo Purwokerto. Nah, pada pagi hari ini mungkin kita standby gangguan dulu karena belum ada progres gangguan. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita biasanya kita melakukan safety briefing untuk melancarkan dan memudahkan supaya pekerjaan kita di lapangan. Selanjutnya kita mempersiapkan alat-alat yang diperlukan seperti tool
dan yang lain-lain. Progresnya kita seperti di mana, kalau misalnya kita progres di lapangan ya harus dipersiapkan, yang dibutuhkan di lapangan seperti apa. Dan kalau di lapangan itu kalau misalnya kita berada di ketinggian ya harus hati-hati, safety, APD semua dipergunakan. Sepatu, kalau misalkan yang naik ya pakai sepatu box, kalau yang standby di bawah ya apa sepatu safety. Dan untuk tangga harus diperhatikan, bagi yang naik di ketinggian sabuk harus selalu dipakai, tak lupa helm baik yang di atas maupun yang di bawah itu harus diperhatikan. Untuk alat-alat mungkin dari Servo Purwokerto sudah siap, dan untuk memulai pekerjaan kita bersama untuk kelancaran dan kemudahan dalam bekerja di lapangan. Mungkin itu saja dari Servo Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Serpo Purwokerto dengan siapa, Mas? Pengawas Dengan K3-nya? Dengan siapa? K3-nya Mas Oki sama Mas Mukti Wibowo. Yang mana, Mas, untuk pengawas K3-nya? Hadir nggak di sini? Hadir ada ini. Mas Oki sama Mas Mukti Wibowo. Hadir. John. K3-nya dulu. Ya, boleh. Coba. Mana pengawas K3-nya? Ini Mas Mukti Wibowo, Mbak. Ya, Mbak. Oke, Mas Mukti Wibowo, pengawas K3-nya ya, Mas ya? Betul. Ini ada berapa orang, Mas Mukti? Total ada 15 orang, Mbak. 15 orang. Nah, ini berarti mengawasi tiap satu tim ya, Mas ya? Kan ini pasti 2 tim ya? Ya, 2 atau 3 tim, 15 orang itu? 2 tim, Mbak. 2 tim. Oke. Mungkin dari Mas Mukti, selama menjadi pengawas K3, Mas, di lapangan ya, ada nggak dari teman-teman di lapangan yang mungkin hampir-hampir celaka? Nah, itu bentuknya seperti apa, Mas, selama di lapangan ya, khususnya di Purwokerto sendiri? Alhamdulillah sejauh ini aman sih, Mbak. Soalnya timnya udah pada jago semua. Sekalian profesional. Udah pro semua. Ini udah berapa tahun, Mas, bekerja di Serpo Purwokerto? Sekitar 3 tahunan, Mbak. 3 tahun tidak ada kejadian hampir celaka. Tidak ada atau tidak tahu? Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Tidak ada. Hampir-hampir tersengat gitu nggak ada? Nggak ada. Soalnya dicek dulu, Mbak, sebelum kegiatan gitu. Hampir jatuh juga nggak ada, Mas? Kalau hampir jatuh mungkin karena hujan gitu, Mbak. Biasanya di stop dulu. Oke. Selama mungkin 3 tahun ini juga untuk pekerjaan di medan terberatnya seperti apa, Mas? Kalau yang terberat di tebing-tebing, Mbak. Nah, itu Jurang. posisi. Oke, tapi itu posisinya di sutet atau untuk tiang juga, Mas? Tiang Untuk di aja. tebing. Di tiang. Oke. Terus dari Mas Mukti, kira-kira apa yang dilakukan waktu mungkin ada bahaya seperti itu ya? Posisi tiangnya ada di tebing. Selalu diingatkan aja sih, Mbak, biar hati-hati. Lihat dulu medannya bisa dilakukan pekerjaan atau enggak. Kalau enggak bisa di stop dulu.
nunggu pagi atau siang gitu, Mbak. Oke. Nah, misalnya di tiang ya, menemukan ada kabel yang terkelupas atau trafo yang mungkin bocor. Nah, ini dari teman-teman sendiri gimana? Terutama dari pengawas K3-nya, rekan-rekan tuh melakukan hal apa biasanya kalau menemukan hal seperti itu ya? Biasanya dicek dulu, Mbak, kalau tegangannya emang nggak memungkinkan buat melakukan pekerjaan, di stop dulu. Di stop terus mungkin koordinasinya kemana, Mas? Ke PLN terdekat, Mbak. Langsung pelaporan ke ULP terdekat berarti ya? Ya, Nah, kalau APD sendiri gimana, Mas? Kalau ada yang rusak misalnya. kalau ada yang rusak, segera minta ke pergantian yang baru, Mbak. Nah, itu biasanya rekan-rekan berarti melaporkan ke manajemen mitranya langsung ya, Ya, untuk pergantian. Oke. Nah, selama 3 tahun apa aja yang udah rusak, Mas? paling tangga, sepatu, helm, Kalau tangga tuh biasanya apa, Mas? Penyebabnya? kunciannya biasanya lepas, Mbak. Kuncian tangganya lepas. Oke. Terus ada lagi, Mas? Untuk helm, belakangnya yang buat ngencengin itu, Mbak, biasanya copot. Copot. Oke. Itu biasanya karena jatuh atau gimana? Bisa karena jatuh, bisa karena ketarik atau gimana gitu. Oke. Helm ada lagi, Mas? Mungkin Sepatu, Mbak. sepatu. Biasanya kenapa tuh sepatunya? Sepatunya rusak, Mbak. Nyoplok itunya bawahnya. Oke. Berarti sering dipakai ya, Mas ya? Kan kalau bagus terus berarti nggak pernah dipakai, teman-teman. Nggak ada kerjanya berarti. Oke. Nah, kalau full body harness sendiri ada kendala nggak, Mas? Biasanya atau safety belt? Nggak ada sih, Mbak, sejauh ini. Oke. Kalau sering dipakai itu tali eh, nggak ini ya, Mas? Nggak nipis ya? Kalau Nggak. sering dipakai? Nggak, berarti kuat ya memang ya dari tambang itu. Ya. Oke. Nah, selama jadi pengawas K3, udah pernah ngasih sosialisasi belum, Mas? Coba lihat ya. Ke timnya? Nggak tahu ada nggak tahu juga mana gue cobain yang gue. Briefing. Oke. Iya. Nah, briefingnya terkait K3 apa aja yang disampaikan, Mas? Biasanya biar hati-hati dalam bekerja, insiden untuk menghindari insiden diingatkan selalu APD-nya, alatnya yang digunakan, pengecekan sebelum bekerja, medannya seperti apa. Nah, kalau nemu tim yang sakit gimana, Mas? Kalau sakit istirahat, Mbak. Misalnya sudah di lapangan nih, terus paksa dia untuk bekerja. Nah, Mas sebagai pengawas K3 gimana? Nggak boleh, Mbak, langsung saya stop. Oke, baik. Makasih, Mas Mukti. Satu lagi, siapa pengawas K3-nya? Oke, Mas Oki Indra. Ya. Mas Oki. Oh, cepetan sih dileduk. Akmal ini. Ya udah. Oke, baik. Makasih Mas Mukti, Mas Oki, sama Pak siapa ini? Tadi yang briefing? Pak Miko. Pak Miko. Oke. Kalau Pak Miko ini apa koordinatornya ya? Pengawas lapangan, Mbak. Oh, pengawas lapangannya. Oke. Oke, baik. Makasih untuk Serpo Purwokerto. Mungkin kita langsung ke secara keseluruhan aja ya. Makasih banyak teman-teman Serpo dan URC yang mungkin masih standby ya untuk pagi hari ini eh mengikuti kegiatan briefing di pagi hari ini. Nah, untuk briefing sendiri sih sebenarnya sangat luas ya apa yang dibahas untuk briefing. Jadi tidak terfokus. Yang terpenting sih memang kalau sebelum bekerja itu berdoa
terus juga menyampaikan progres pekerjaan, dan diberitahukan kira-kira medan yang akan dilalui itu seperti apa. Jadi teman-teman yang di lapangan juga terbayang gitu ya, kira-kira bahaya selama di lapangan seperti apa. Nah, karena memang standby, nah ini kan berarti kan belum ada progres yang bisa dibicarakan ya. Kayak tadi saya bilang bisa diskusi mengenai hal-hal yang mungkin teman-teman ini dirasakan saat di lapangan gitu. Ya, kalau misalnya dibilang belum pernah ada hampir-hampir celaka selama 3 tahun, itu sepertinya agak suatu kemustahilan. Jadi pasti teman-teman di lapangan itu merasakan tapi kurang aware atau kurang menyadari gitu ya. Belum belum terbentuk bahaya belum terbentuk di dirinya ketika merasakan dia hampir kecelakaan terus ngomong ke temennya atau mungkin ke pengawas K3-nya ya terutama. Jadi lebih di apa disimpan sendiri aja. Padahal ketika disimpan sendiri itu kejadian itu bisa berulang ke temennya yang lain. Contohnya gini ya Mas ya. Ada genangan air mungkin di Serpo ya. Genangan air ada di Serpo. Posisinya misalnya di ruang tamu. Nah, Mas Miko yang menemukan genangan air itu, dia hampir terpleset. Tuh. Tapi yang pertama, dia nggak menginfokan ke yang lain dan dia tidak mungkin mengepel ya, mengepel si genangan air itu. Akhirnya dibiarkan seperti itu dan tidak diinformasikan ke yang lain. Nah, Mas Oki lewat nih di tempat yang sama dengan bahaya yang sama, genangan air yang sama, dia terpeleset juga. Nah, seharusnya itu kan bisa dihindari ya Mas ya, dimulai dari Mas Miko yang mungkin harusnya ketika sudah diinfokan ke yang lain tuh bisa lebih berhati-hati. Ternyata dia kan abai ya, diem aja gitu, kayak ya udah biarin aja. Nah, ternyata korbannya malah bertambah ke teman-temannya yang lain. Nah, itu sih mungkin hal-hal seperti itu ya Mas, mungkin sepele dan Mas Mas siapa tuh tadi bilang eh, kalau misalnya teman-teman memang sudah jago di lapangan, iya memang. Tapi info-info seperti ini tuh belum apa ya, belum menjadi budaya di pekerjaan kita. Padahal info-info bahaya tersebut dibutuhkan sama teman-teman yang lain. Kalau di tiang sendiri, ini biasanya ada tiang miring atau ada kebocoran di tiang tersebut. Nah, dia nggak menginfokan ke ini kan misalnya ada 2 tim ya Mas ya. Ada 2 tim. Misalnya tim yang pertama itu sudah merasakan di tiang A itu ada kebocoran dan mungkin ada suatu bahaya lah di tiang tersebut. Nah, ternyata tim yang selanjutnya tim B datang ke tiang yang sama melanjutkan pekerjaan, tapi tim A ini nggak ngomong ke tim B bahwa tiang itu ada kebocoran atau seperti apa. Nah, ternyata tim B yang kena celakanya karena nggak diinfokan sama tim A bahwa tiang itu mungkin ada kebocoran atau mungkin ada suatu anomali ya di tiangnya itu. Ya kita tidak tahu juga mungkin kecelakaan akan menimpa siapa, tapi salah satu cara kita untuk mencegah adanya korban bertambah ya seperti itu dengan cara komunikasi. Nah itu mungkin teman-teman yang mungkin bisa dimulai ya dari sekarang untuk bisa didiskusikan, bisa di mobil, bisa mungkin saat ngopi-ngopi di Serpo, silakan juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus formal, yang terpenting sharing-sharing aja sih sebagai bentuk komunikasi dari sisi K3-nya. Kayak gitu. Mungkin kalau dari saya itu rekan-rekan dari URC dan juga tim Serpo ya. Dari Mas Indarto mungkin ada tambahan lainnya Mas. Oh, baik-baik kan, terima kasih. Jadi gini ya, teman-teman sekalian, aku minta tolong. Jadi apa? Aku tahu kalian semua ini ya, dalam arti sudah pengalaman. Tapi apa? Tetap saja apa bahaya kan tetap ini ya, mengintai ya adalah.
Jadi setiap pekerjaan saya mohon tetap waspada walaupun sudah berpengalaman. Apa biasanya kalau sudah berpengalaman itu biasanya kadang jumawa ya, Mbak Rika ya. Jumawa terus menyepelekan. Nah, itu yang aku nggak ingin ya. Jadi tetap walaupun teman-teman sudah berpengalaman, tetap waspada, tetap apa melihat potensi resiko kecelakaan kerja yang mungkin akan timbul ketika pas pelaksanaan pekerjaan. Itu saja sih Mbak Rika. Terima kasih. Baik, nuhun juga Mas Indarto. Mungkin terakhir dari Pak Anggara ada tambahan Pak? Mungkin dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Terima kasih Mas Indarto untuk memfasilitasi agenda pagi hari ini untuk siap day briefing. Rekan-rekan Serpo Purwokerto, dispatcher URC Purwokerto, mohon dengan sangat ada 3 faktor penyebab kecelakaan ya. Yang paling pasti menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama, unsafe action paling banyak, aksi tidak aman. Berarti ini disebabkan oleh rekan-rekan semua, pekerja di lapangan. Tentunya diharapkan bukan dari rekan-rekan dari Purwokerto, gitu ya. Dan unsafe action ini bisa kita kendalikan. Berarti asal-usulnya penyebabnya dari kita sendiri. Maka dari itu jangan bosan mengingatkan kalau ketemu rekan-rekan satu timnya yang melakukan tindakan tidak aman, salah satunya yang paling mendasar tidak menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua, unsafe condition, kondisi tidak aman. Nah, kadang ini kita tidak bisa kendalikan seperti cuaca, panas, hujan, dan sebagainya. Atau kendala dari aset yang kita manfaatkan gitu ya, aset yang di sini dan sebagainya. Tapi kita bisa kendalikan dengan identifikasi. Jika tidak memungkinkan untuk bekerja, seperti halnya cuaca hujan yang sangat lebat, mohon diberhentikan sementara waktu. Ingat, sementara waktu. Bukan juga untuk memberhentikan pekerjaan selamanya. Sementara waktu sampai dengan kondisi aman. Karena kan bisa langsung lagi bekerja setelah kondisi aman. Yang ketiga, near miss. Hampir celaka ya tadi Mbak Rika sudah sebutkan. Informasi-informasi hampir celaka itu tolong informasikan ke teman-temannya gitu. Jangan sampai yang kita tahu yang hampir menimpa kita akan menimpa ke teman kita di waktu dan lokasi yang sama. Nah, jadi jangan sampai oh iya kemarin saya juga hampir tersengat listrik di sana setelah temannya sudah tersengat listrik. Nah, ini yang jadi berbahaya untuk kita. Tolong saling mengingatkan, saling mendampingi satu sama lain. Terima kasih rekan-rekan semua. Itu saja dari saya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, terima kasih Pak Anggara. Mungkin tadi tambahannya terkait unsafe action, unsafe condition ya, yang selama ada di lapangan dan juga teman-teman yang mungkin sudah dari sisi pengalaman sudah sangat banyak pengalamannya, tapi tetap saja bahaya itu mungkin di setiap lokasi kan beda-beda ya, sehingga kita pasti tetap harus identifikasi ulang kira-kira apa yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja di lokasi tersebut. Itu. Mungkin terima kasih banyak rekan-rekan semuanya untuk briefing pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil bermanfaatnya dari diskusi pagi hari ini. Terima kasih untuk Serpo Purwokerto dan URC Purwokerto ya untuk kehadirannya di briefing pagi hari ini. Saya izin tutup mungkin ya kegiatan briefing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rika, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Angga. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.